Oke, balik lagi di channel Baba Education. Nah, setelah sebelumnya kita bahas soal PT apa tadi ya? Oh, Dinoman Manufaktur. Nah, sekarang kita akan masih berkutat ya di yang soal yang sejenis. Ini untuk yang Barnico Manufaktur. Nah, ini kita masih menggunakan konsep yang sama, yaitu activity based costing ya. Nanti mungkin ada perhitungan terhadap secara tradisional ya. Nanti kita lihat di soalnya. Nah, berarti kita langsung mulai ke soal kedua. Nanti untuk teori dan sebagainya itu mungkin bisa dibaca ya sesuai referensi masing-masing. Nah, ini hanya sebatas pembahasan contoh soal dan pembahasan. Nah, sekarang untuk yang nomor 2 ini, jadi Barnico Manufaktur itu dia punya 3 produk, ya produk SMP. Ya, kita namakan 3 produk itu SMP. Nah, untuk produk S dan M itu permintaannya adalah relatif elastis ya. Untuk P itu tidak elastis. Kemudian setiap produk itu menggunakan material yang sama dan tipe dari tenaga kerja yang sama, tapi hanya perbedaan di kuantitasnya. For many years, nah beberapa tahun kemudian perusahaan mulai menerapkan spacing for absorption costing ya, dan absorption overhead berdasarkan dari labor cost. Jadi selama ini si perusahaan ini dia menggunakan direct labor cost, jadi jam tenaga kerja itu sebagai dasar untuk overheadnya. Maka di sini jangan lupa kalau ada kata kunci seperti itu kita tulis aja. Jadi MOH itu adalah DLH, nah, direct labor cost. Terus selling price. Jadi selling price-nya itu berdasarkan cost plus pricing. Dan sebagainya. Kemudian budget production, the sales volume. Jadi ini itu apa namanya? Budget production dan sales volume. Jadi penjualannya dia untuk 3 produk ini masing-masing ada 20.000, 16.000 dan 22.000. Dengan di sini ada rincian untuk yang masing-masing produk itu, baik dari direct material maupun direct labor-nya itu adalah 25, 28, 22, 30, 36, 24. Nah, kemudian in the next year ya, di tahun berikutnya Barnico ya juga mengekspektasikan expect to incur indirect ya. Jadi biaya tidak langsung atau overheadnya itu adalah 1.377.400. Dengan rincian ya, aktivitasnya itu apa aja 1.377.400 itu. Ada yang namanya machine setup cost, material ordering cost, kemudian machine running cost, dan terakhir adalah general facility cost. Nah, ini cost drivernya. Number of batch, number of purchase, number of machine, dan number of machine hours. Ini sama ya untuk yang 3 dan 4. Kemudian ada data tambahan untuk batch size ya. Jadi kan ini ada jumlah batch ya. Jumlah batch size itu adalah 500, 800, 400. Sedangkan jumlah purchase ordernya per batch itu adalah 454. Kemudian machine hours per unitnya 1,5, 1,25 dan 1,4. Nah, oke. Sekarang lagi keterangan. Jadi kita kalau ini usahakan baca ya.
kita baca sampai bawah, jadi sebelum masuk ke soal. Kemudian Barnico ingin wants to bought sales venue. Dia ingin meningkatkan profitnya dia, tapi dia terbatas karena untuk menggunakan jadi dia punya keterbatasan untuk menggunakan cost plus pricing ya, dan pengaplikasian dari standar markup. Kemudian direktur keuangannya menyarankan dia menggunakan ABC ya, untuk sistem biayanya. Kemudian itu nanti kita akan dia akan tahu ya nanti berapa sih masing-masing biaya tersebut ketika menggunakan ABC. Nah, sekarang kita jangan lupa selalu tulis tahunya tuh selalu ya, pasti kalau nggak DM, DL, MOH. Ini ada S, M, dan P. Nah, DM-nya berapa? DM-nya itu adalah dari 25, 28, 22. PL-nya adalah 30, 36, dan 24. Nah, MH-nya itu kan MH-nya itu adalah 1,377.400, tapi ini in total. Maka kita harus tentukan nanti MH per unitnya. Sekarang ditanya berdasarkan sistem ya, budget full production cost per unit, dengan metode absorption costing. Jadi absorption costing itu yang tadi yang berdasarkan metode tradisional ya, yang secara umum yang sudah diterapkan di Barnico ini selama beberapa tahun. Nah, maka kita harus cari dulu nih total MH rate-nya. MH rate-nya itu adalah overhead cost per driver. Overhead cost-nya kita udah tahu itu berapa tadi? 1,377.400. Nah, drivernya dia bilang apa nih? Drivernya adalah direct labor cost. Nah, yang mana direct labor cost? Coba kita lihat di soal. Tapi bener nggak ya direct labor cost? Ini yang 30 per unit ya. Direct labor cost itu berarti kan dia 12 dolar per jam. Maka kalau kita kalikan 12, coba ya, S M P, DL-nya itu 12 dolar ya per jam. Terus ini tuh produksinya 20.000, dan 22.000.
Ini kan dia $12 per jam. Maka kalau kita kalikan, ini per jam per total. Oh gini, jadi gini. Jadi kan dia dari lebarnya itu per unit ya. Jadi kita lihat dulu per unitnya itu 30. Maka secara total, jadi secara total adalah $30 per unit dikali dengan unitnya. Nah, ketemulah direct labor total ya, secara total ya. Jadi bukan lagi per unit ya, secara total itu 1.704.000. Ini dalam dolar kan. Nah, tapi ini all apa ya? Dalam semua jam gitu. Ini adalah dalam keseluruhan jam. Maka kita pengen tahu berapa sih per jamnya gitu. Nah, ketika kita pengen tahu berapa per jamnya, maka itu harus dibagi dengan sini adalah 12 bahasa Prancis. Ini kita bagi dengan 12 $12 per jam. Maka dia karena gini, karena overhead cost ini kan dalam bentuk total ya, jadi bukan overhead cost per unit, maka drivernya juga dalam bentuk total. Nah, kalau di sini dia nggak ada keterangan jamnya, $12 per jam, maka kita langsung bagi dengan 1.704. Tapi di sini kan dia kita harus bagi dulu ya secara total dari direct labor-nya itu per jam per total. Jadi secara jam dan secara total itu adalah 142.000. Maka overhead rate-nya adalah 1377 dibagi 142, $9,7. Ini agak tricky sih, harus hati-hati baca soal. Nah, sekarang kita udah tahu nih MOH-nya itu 9,7, ya kan? $9,7. Nah, kita lihat nih, kalau MOH itu kan ini kan kita salin dulu nih yang per unitnya ya, karena kan ini 97 ini adalah atas overhead per unit ya, overhead per unit. Overhead per unitnya, nah kalau overhead per unitnya berarti direct labor tuh kan tadi 30. Ini kita masih konteks unit ya. Kalau tadi kan kita konteks in total. Kenapa? Karena overheadnya itu adalah in total. Maka drivernya harus kita kalikan dengan harga kalikan dengan unitnya.
Nah, karena ini adalah konteksnya per unit, maka dia kan 30 per unit, tapi per jamnya adalah 2,5. Jadi per unit per jam. Nah, ketemu 2,5. Itu dari 30 dibagi 12. Ini sama. 36 dibagi 12. Terus 24 dibagi 12. Nah, sehingga nanti overhead-nya itu adalah rate overhead tadi dikalikan dengan tadi direct labor, karena kan satuan untuk overhead itu adalah direct labor cost. Maka dia per jam per unitnya adalah 2,5. Nah, ketemulah angka-angka ini. Oke. Nah, jadi bisa di tahun ya total production cost. Jadi udah menjawab yang nomor 1. Yang nomor 1 kan diminta hitunglah berdasarkan jadi hitung berdasarkan tadi udah yang jawab yang soal 1, sekarang ke soal nomor 2. Tentukanlah berdasarkan ABC ya. Jadi untuk yang overheadnya di sini. Untuk indirect production cost-nya itu kita harus menggunakan ABC. Maka di sini kita lihat nih, yang jadi drivernya itu kita kelompokkan dulu ya. Dan di sini kan ada 3 jenis driver, yaitu berdasarkan number batch, purchase order, dan machine hours. Nah, kita lihat pertama masing-masing nih. Mesin dulu, yang paling gampang. Mesin itu adalah masing-masingnya adalah per unitnya 1,5, 1,25, dan 1,4. Nah, ingat konsep dari dari ABC ya. Ketika kita menghitung rate dari ABC, jadi mau tradisional mau ABC itu kita harus tentukan rate-nya. Nah, rate-nya ini adalah didapat dari cost, sama kayak ini ya, overhead cost dibagi drivernya. Ketika overhead cost-nya ini adalah dalam bentuk total, artinya keseluruhan produk, maka drivernya harus dalam bentuk keseluruhan produk. Tidak mungkin drivernya itu dalam bentuk per unit ketika overhead cost-nya itu adalah dalam bentuk total. Maka ini kan 1,5 ini adalah per unit. Nah, berapakah secara total? Nah, secara total itu kita kalikan dengan 1,5 ini kita kalikan dengan tadi sales ya, volume penjualannya yang 20.000, 16.000, dan 22.000 yang di soal ini. Nah, ketemulah 88.800. Nah, machine hours-nya, maka machine hours-nya untuk yang machine running cost dan general facility cost itu adalah 80.800 ya untuk drivernya ini. Nah, itu sudah terjawab. Sekarang bagaimana untuk yang batch size? Nah, batch size ini kan dia per batch ya. Per batch-nya itu adalah 4, 5, dan 4. Nah, maka ketika kita ingin menghitung berapa sih secara total ya, secara total, jadi bukan per unit lagi tapi secara total, unit ya. Kalau di unit kan tuh berapa gitu. Nah, ini adalah 20.000 dibagi nilai batch-nya. Batch-nya kan ada 500, 800, dan 400. Jadi kalau total ke istilahnya, kalau total ke unit, jadi kalau dari unit atau batch ke total adalah dikali ya. Di sini kan contohnya unit atau batch, terus kita mau ke total ya. Maksudnya kita mau menentukan total, maka itu dikali. Tapi ketika kebalikannya, ketika dari total
ke per batch-nya. Di sini kan dia singgungnya bukan per unit tapi per batch-nya. Nah, kalau ini dia per unit maka dikali, nanti ketika dia terusnya per batch maka kebalikannya. Jadi adalah 20.000 ya unit penjualannya dibagi dengan batch-nya, ketemulah masing-masing 40, 20 dan 55 untuk dalam unit. Nah, kemudian di jumlah adalah 115. Ingat kalau untuk yang ABC itu cost drivernya adalah penjumlahan dari ketiganya, jadi bukan per masing-masing produk untuk cost drivernya. Karena kenapa? Karena total cost sendiri adalah dalam bentuk total dalam keseluruhan ya. 1377 ini tidak dipisah berapa overheadnya per masing-masingnya. Karena ini secara total, maka drivernya juga harus secara total, dan ini nanti yang jadi dasar kita untuk menentukan proporsi ya, proporsi sih tapi rate-nya ya atau tarifnya. Nah, maka kita lanjutkan yang ketiga. Nah, tiga itu dia purchase order-nya itu per batch ya. Dia per batch kan tadi satu batch itu 40 unit ya. Satu batch itu 40 unit, maka 4 batch adalah 4 dikali 40. Jadi kan kita udah ngitung nih batch size-nya tadi. Nah, jadi ini masih saling ketergantungan antara batch size per unit dan number of purchase order per batch. Maka ketika satu order istilahnya satu purchase order per batch-nya adalah 4, maka 4 ini adalah kita kalikan dengan 40. Kenapa? Karena satu batch itu adalah 40 unit. Ketemulah 160, 100 dan 210. Nah, maka purchase-nya kan tadi purchase tuh apa sih ininya dasarnya? Material ordering cost tuh kan purchase order, maka drivernya adalah 480. Nah, dan untuk yang nomor batch-nya itu tadi drivernya adalah 115. Jadi kita total. Nah, ketemulah tarif atau rate-nya ya. Ini tarif atau rate-nya adalah pembagian dari 280 per 15 atau tadi total cost per driver. Nah, sekarang kita udah bisa menentukan apa namanya? Alokasi dari overheadnya. Jadi berapa dibebankan ke S, M, dan P. Maka caranya adalah tarif dikali dengan sekarang mesin set itu satuannya tadi 1,5 ya, 1,5, 1,5, 1,40. Karena tarif per unit ya, tarif per unit dikali dengan unitnya. Ini tarif dikali dengan tarif ini dikalikan mesin set, kan dia tadi batch ya, batchnya itu tadi ada yang 40. Jadi tarif ini kan tarif per unit dikali dengan 40 unit ya. 40 unit kan setara satu batch untuk yang S, produk S. Nah, maka dia hasilnya 97,391 ini sama 243 dikali dengan batch-nya, terus P-nya adalah tarif atau rate-nya dikali dengan batch-nya, batch per unit ya. Unit per batch. Nah, sekarang yang kedua, purchase order itu didasarkan pada apa nih? Material ordering itu berdasarkan pada purchase order. Maka purchase ordernya itu kan
tadi 160, 100 dan 200. Kita kalikan dengan per unitnya. Nah, semula ini 105. Jadi per unitnya ingat kalau job kalau yang ABC itu angkanya tidak jauh-jauh dari ya data drivernya ini ya. Ini namanya data driver, ini namanya data biaya drivernya. Nah, jadi pengalinya ketika rate dikali dengan drivernya ya. Jadi nanti rate ini dikali dengan drivernya, maka itu datanya nggak akan keluar dari kedua konteks soal ini ya. Jadi cost dan drivernya itu ya hanya muter-muter di situ aja nanti. Makanya ini kan dikali dengan 160, nggak mungkin dikali dengan soal yang lain sih. Dengan misalnya tabel-tabel yang lain pasti dia berkutat dengan cost driver dan drivernya, alokasi drivernya. Nah, maka ketemulah nanti ya pengalinya ya dikali-kali ini juga gitu. Ini cuman misalnya untuk ini untuk menjelaskan gitu. Nah, sekarang yang 5,2 ini ya karena inisiatornya jam ya, satuannya mesin tuh tadi mesin hours, kita kalikan dengan 30.000. Ini juga dikalikan dengan 20.000, ini dikalikan dengan 30.800. Sekarang yang S-nya itu untuk yang ini sama ya. Jadi general factory-nya kita kalikan dengan rate dikali dengan driver per unit. Nah, jadi rate-nya dikali dengan driver, bukan driver per unit, driver unit. Nah, jadi beda ya per unit dengan driver unit. Jadi ini adalah unit dalam total, tapi dalam konversi drivernya. Maka ini dikalikan dengan tadi masih berapa ya tadi? Nah, 30.000. Terus ini dikali dengan 20.000. Ini dikali dengan 30.800. Nah, maka ketika kita total ini harus sama dengan overhead cost-nya. Itu nggak boleh sampai beda ya. Ketemu nih 24, 19 sama 26,21. Maka total product cost per unitnya ketika menggunakan ABC itu jadi 24, 19, 25, 26 untuk MOH-nya. Nah, ini mengakibatkan total cost per unitnya jadi berubah, di mana S adalah 79,64, terus M 83,25, dan P adalah 72,2. Itu untuk project yang nomor 2. Yang nomor 3, bandingkanlah ya, bandingkanlah cost per unit berdasarkan tradisional dan ABC, yang mana yang under costing atau over costing. Jadi dari cost yang pertama kita hitung yang ini ya, yang per unit ini untuk berdasarkan tradisional, kita bandingkan dengan yang ABC didapat. Tradisional itu terus yang ABC nah, lihat nih, kalau yang disebut under costing adalah ketika
ABC lebih besar dari tradisional, maka itu kita sebut under costing, dan kebalikannya adalah over costing. Jadi sekali lagi under costing itu yaitu ABC ya melebihi dengan tradisional. Jadi kita kayak kekurangan estimasi ya, kekurangan biaya under cost. Kita harus nambah biaya, makanya disebut under cost. Nah, di sini lihat antara S, M, dan P, di mana untuk S dan P adalah under dan M adalah over costingnya. Karena di M itu tradisionalnya lebih besar daripada daripada ABC, maka disebut under costing. Sekarang yang jawab nomor 4. Nah, nomor 4 ini sudah dijawab sih. Jadi nomor 4 ini di analisis analisis yang saya dapatkan ya dari soal ini. Jadi ketika biaya berdasarkan aktivitas ini kita pakai, jadi ABC ini kita pakai, maka biaya untuk produk S ya, produk S ini bukan X nih. Maka biaya untuk produk S itu sangat mirip dengan biaya yang dihitung dengan menggunakan biaya penerapan penuh ya. Jadi berdasarkan tradisional itu antara antara tradisional dan ABC untuk produk S di sini lihat nih itu hampir mirip. Jadi cuma beda 0,39. Ini berarti bahwa harga untuk produk S itu kemungkinan akan tetap tidak berubah karena biaya tambahannya karena biaya ditambah penetapan harga sedang digunakan. Kemudian tadi di soal bilang bahwa permintaan barang barang S itu relatif elastis. Tetapi karena tidak ada perubahan harga, maka volume penjualan cenderung tetap sama kalau kita pakai metode ABC. Nah, sedangkan untuk Y itu hampir 10 ya. Itu ada lebih sedikit 10 di sini. Dia 9,85. Ini berarti bahwa produk Y akan turun karena kan ketika cost-nya turun ya, berarti kan price selling price juga akan turun. Umumnya gitu ya. Ketika dia cost-nya turun, maka selling price-nya akan turun. Nah, ini karena dia Y bukan Y sih, M ya. M ini adalah produk elastis ya. Sama seperti X, maka ketika harga turun itu ada implikasi penjualan volume akan meningkat. Ingat sesuai dengan hukum permintaan, harga turun permintaan naik. Nah, sedangkan produk Z itu dia hampir 7 ya, jadi di angka 6,81 kenaikan cost-nya. Kenaikan cost-nya itu kita lihat di P itu dia sifatnya inelastis. Itu menandakan bahwa volume penjualan diharapkan sebagian besar tidak berubah ya, meskipun ada kenaikan harga. Jadi harganya tuh naik ya. Nah, tapi kalau dia sifatnya inelastis ya, maka dia ada kemungkinan volumenya itu tidak akan berubah meskipun dia ada kenaikan harga. Ini tetap pengaruhnya nggak besar gitu. Nah, itu paling untuk yang soal ini, untuk yang
part berikutnya nanti kita akan lanjut lagi ya di video berikutnya. Masih membahas soal IBC. Kalau soal IBC ini lumayan banyak untuk dibahas gitu. Kalau di untuk yang level S2 tuh, ini contoh-contoh soalnya tuh lumayan kompleks, dan ABC juga konsepnya itu bisa dipakai di bab-bab yang lain gitu. Kita pakai bab profit analyze ya, customer profit analyze juga pakai konsep ABC. Terus ketika kita pakai yang activity based management juga itu pakai konsep ABC. Nah, jadi itu kalau bisa kita bilang ini keberadaannya tuh lumayan ini ya, penting untuk proses pembelajaran, terutama nih untuk yang mata kuliah potensi manajemen lanjutan. Paling sekian untuk video kali ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa di chat di di IG, email atau Facebook ya, atau mau soal-soal seperti ini nanti bisa di email aja, akan dikirimkan. Nah, sekian untuk video kali ini ya. Saya akhiri ya, bye bye.